Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifatun Nafida, mahasiswi Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas PAI 1C. Kali ini saya akan membahas tentang wakaf dan wasol. Apa itu wakaf? Apa itu wasol? Oke, untuk yang pertama yaitu wakaf. Secara bahasa, wakaf artinya menahan atau berhenti. Secara istilah, wakaf adalah memutuskan suara pada suatu kalimat dalam waktu tertentu yang tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas satu kali dengan niat untuk memulai kembali bacaan Al-Quran tersebut. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa wakaf itu keadaan berhenti seorang pembaca, menahan bacaan, menahan suara. Setelah berhenti tersebut, dia memulai kembali bacaan Al-Qur'annya, melanjutkan kembali bacaan Al-Qur'annya. Untuk yang selanjutnya yaitu cara baca wakaf. Wakaf memiliki beberapa cara baca dalam keadaan tertentu. Keadaan yang pertama yaitu ketika wakaf, huruf akhir kalimatnya berharokat sukun. Huruf di akhir kalimatnya, ketika kita mewakafkan, kita menjumpai huruf terakhirnya itu berharokat sukun. Maka cara bacanya yaitu seperti biasa, seperti sukun biasa. Contohnya, al-malahum fahadith farhob. Jadi membacanya itu seperti membaca sukun biasa. Keadaan yang kedua yaitu ketika wakaf, huruf terakhir pada kalimat tersebut berharokat hidup, bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhamma. Maka cara bacanya yaitu huruf terakhirnya disukunkan atau dibaca sukun. Contohnya, huwal abtar al balad. Di situ terdapat huruf ro berharokat hidup, maka huwal abtar, ro-nya disukunkan. Begitu pula dengan al balad. Keadaan yang ketiga yaitu ketika wakaf, kalimat yang akan diwakafkan memiliki akhiran tak marbutah, maka cara bacanya yaitu menggantikan tak marbutah menjadi huruf ha yang disukunkan. Contoh, al-qari'ah, jannah. Di situ huruf tak marbutahnya diganti dengan huruf ha yang disukunkan, membacanya seperti huruf ha yang disukunkan, al-qari'ah, jannah. Keadaan yang keempat yaitu ketika wakaf, huruf terakhir pada kalimatnya itu berharokat hidup. Sebelumnya huruf terakhir itu berharokat sukun dan sebelumnya lagi itu berharokat hidup. Jadi susunannya itu hidup, sukun, hidup. Cara bacanya, dua huruf terakhir itu disukun, namun huruf yang paling akhir itu diikutkan atau dibaca pelan. Contohnya, bil hazl as-soda. Nah, disebut bil hazl as-soda. Huruf lam dan huruf ainnya itu diikutkan dengan pelan, bil hazl as-soda. Keadaan yang kelima yaitu ketika wakaf, sebelum huruf terakhirnya itu didahului mat asli atau mat lain, maka cara bacanya mematikan huruf yang terletak di akhir kalimat tersebut dan panjang dua harokat. Contoh, min khawuf, yas'urun. Khawuf dan yas'urun itu merupakan mat, maka dibaca panjang dua harokat dan huruf terakhirnya itu disukunkan. Huruf fa dan huruf nunnya itu disukunkan, min khawuf, yas'urun. Keadaan atau kondisi yang keenam yaitu ketika wakaf, huruf terakhir pada kalimat yang akan diwakafkan tersebut berharokat fathatain, maka cara bacanya dengan mengubah harokat fathatain tersebut menjadi fathah dan panjang dua harokat. Keadaan seperti ini biasa disebut dengan mat iwad. Contohnya, afwaja, salama. Di situ huruf jim dan huruf man itu berharokat fathatain. Namun jika ingin diwakafkan, maka harokat fathatainnya itu berubah menjadi fathah dan panjang dua harokat. Yang selanjutnya yaitu tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terdapat beberapa tanda wakaf yang sering muncul yang wajib kita ketahui agar tidak keliru dalam pembacaan Al-Quran. Apa sajakah tanda-tanda tersebut? Tanda-tanda wakaf dalam Al-Quran. Yang pertama itu tanda mim. Tanda mim ini disebut juga dengan wakaf lazim atau wakaf ta'am, artinya sempurna. Dikatakan wakaf lazim karena wakaf ini biasanya digunakan sebagai
pembatas, karena kalimat sebelumnya itu sudah sempurna dan tidak ada kaitannya lagi dengan kalimat sesudahnya. Jika bertemu dengan tanda ini maka kita hendak dianjurkan untuk berhenti. Hukumnya itu berhenti sejenak. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasyiru anfusahum fahum la yu'minun. Tanda wakaf yang kedua yaitu tanda jim. Tanda jim ini disebut juga wakaf jaiz. Apabila kita menemui tanda jim ini pada suatu bacaan, kita boleh berhenti dan boleh terus. Namun lebih diutamakan untuk berhenti pada bacaan yang bertanda jim ini. Tanda wakaf yang ketiga yaitu tanda wakaf aula. Tanda wakaf aula ini memiliki arti lebih baik berhenti walaupun nafas masih kuat. Dalam artian ini berarti kita dianjurkan untuk berhenti jika menemui tanda wakaf ini. Tanda wakaf yang selanjutnya yaitu tanda titik 3. Tanda titik 3 biasa disebut wakaf muraqabah yang terikat. Jika kita bertemu dengan tanda ini maka kita dianjurkan untuk berhenti di salah satu titik 3. Mau memilih yang depan atau yang belakang itu terserah, yang penting berhenti di salah satunya. Contoh, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu saya memilih yang di belakang. Tanda yang kelima yaitu tanda to. Tanda to ini disebut juga dengan wakaf mutlak. Jika bertemu dengan tanda ini maka kita diwajibkan atau harus berhenti karena mutlak. Jadi hukumnya itu harus berhenti. Tanda selanjutnya yaitu tanda wakaf mustahab. Tanda ini berarti berhenti lebih baik, namun jika dibaca terus tidak akan menjadi masalah. Tanda yang terakhir yaitu tanda sin atau tanda sakta. Tanda ini menandakan bacaan memiliki hukum berhenti seketika tanpa mengambil nafas dan kemudian melanjutkannya kembali. Contoh, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di sini tanda sakta ini merupakan tanda berhenti, namun tidak boleh ada pengambilan napas. Kita telah mengetahui apa itu wakaf. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang wasol. Wasol memiliki arti menyambung. Secara ilmu tajwid, wasol bermakna meneruskan tanpa mewakafkan atau menghentikan bacaan. Sedangkan menurut istilah ulama qurra adalah menyambungkan dua ayat yang semestinya boleh berhenti karena nafas masih kuat dan ayat tersebut boleh disambung. Wasol ini bisa digunakan untuk menyambung beberapa ayat surat jika nafas masih dianggap kuat. Wasol ini juga memiliki beberapa tanda yang harus kita ketahui untuk membaca Al-Quran. Tanda-tandanya yaitu tanda-tanda wasol terdiri dari tanda la, tanda shod lam ya, tanda wakaf mujawas, tanda shod, dan tanda qaf. Untuk yang pertama itu tanda la. Tanda la ini memiliki arti jangan berhenti. Tanda la ini biasanya muncul di tengah kalimat ataupun di akhir kalimat. Jika muncul di tengah kalimat maka kita tidak diperbolehkan untuk berhenti atau dibaca terus. Jika kita menemuinya di akhir kalimat baru boleh berhenti, boleh terus. Kemudian tanda shod lam ya. Tanda ini menandakan bahwa dianjurkan untuk meneruskan bacaan tanpa wakaf. Jadi, jika kita bertemu dengan tanda ini, maka kita dianjurkan untuk membacanya terus tanpa wakaf, tanpa berhenti. Tanda yang selanjutnya yaitu tanda wakaf mujawas. Tanda wakaf mujawas ini memiliki makna boleh berhenti, namun lebih diutamakan untuk meneruskan bacaan. Apabila kita menjumpai tanda ini di suatu bacaan, maka kita hukumnya yaitu boleh berhenti, namun lebih diutamakan untuk meneruskan bacaan. Tanda yang selanjutnya yaitu tanda shod. Tanda shod ini disebut juga dengan wakaf murahas. Wakaf murahas memiliki arti lebih baik untuk tidak berhenti. Namun, tanda ini diperbolehkan untuk berhenti jika pada saat darurat saja. Jika dibandingkan dengan tanda wakaf mujawas, tanda shod ini lebih diperbolehkan untuk berhenti.
Jadi ketika kita menjumpai tanda ini, lebih diutamakan untuk meneruskan bacaan. Namun jika pada saat darurat, kita boleh untuk berhenti di tanda short ini. Selanjutnya tanda yang terakhir yaitu tanda qaf. Tanda qaf memiliki makna boleh terus, boleh berhenti, namun lebih diutamakan untuk meneruskan bacaan. Jadi apabila kita menjumpai tanda qaf dalam suatu bacaan, kita dianjurkan untuk meneruskan bacaan. Sekian penjelasan tentang waqaf dan wasol dari saya. Banyak kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.